Belum, yes. Saya peduli keselamatan. Bersama kita bisa. Oke, terima kasih semangatnya semangat pagi di biasa di Jumat siang ini agenda briefing minggu aja. Jadi ada beberapa hal yang harus saya sampaikan. Pertama yang biasa saya pagi-pagi digaungkan itu terkait absensi. Ingat ya, untuk bulan Mei tinggal beberapa hari lagi. Jadi nanti per bulan Mei itu terkait absensi jangan sampai lupa tidak absen, ataupun pengajuan off tersendiri jangan sampai apa, karena untuk per bulan Mei segala evaluasi terkait performa bapak-bapak tergantung HRMS juga ya. Jadi di luar seperti salah pengemudi yang 5 itu jadi ada beberapa hal yang memang dari HRMS ya, salah satunya absensi dan performa bapak-bapak juga. Jadi tolong dijalankan terkait hal itu, dan kemarin sudah turun dari Jatra juga terkait kalau yang tidak melakukan absensi atau tidak melakukan pengajuan off, tolong diberikan teguran ataupun punishment ya. Jadi sama berjangka. Jadi hal semacam itu jangan sampai nanti membuat bapak-bapak merugi itu apa, ada potongan padahal bapak masuk ya. Jadi tolong dijalankan itu terkait absensinya. Dan untuk SPJ ini, penginputan SPJ, ada beberapa orang yang belum melaksanakan terkait penginputan SPJ. Di antara bapak-bapak ini ada yang belum mengerti terkait penginputan SPJ. Belum dijalankan. Siapa yang belum menjalankan penginputan SPJ? Belum. Nah, nanti pengajuan penginputan SPJ itu tolong dijalankan ya Pak. Karena apa? Salah satu dasar nanti buat bapak-bapak juga mengevaluasi diri sendiri. Jadi rekapan bapak-bapak bulannya bisa bapak rekap berapa sih bapak dalam sebulan ini, berapa toko sih bapak dalam sebulan ini, itu jadi acuan bapak-bapak. Kedua, itu di situ kenapa ada itu? Salah satunya buat evaluasi terkait controlling bapak-bapak, entah itu istirahatnya bapak-bapak, kualitas istirahatnya bapak-bapak. Jadi situ ke kontrol. Caranya pertama, ketika bapak pastikan lagi ketika sampai di situ absensi. Yang pertama ya absensi ya, satu berdoa untuk keselamatan, kedua absensi untuk pembayaran bapak-bapak. Nah itu dijalankan. Nah skemanya untuk pengamputan SPJ gimana Pak? Jadi tutorialnya nanti saya kirim juga, tapi saya jelaskan lagi lah. Mungkin dari dulu sudah ada ya terkait rekap absensi, cuma perbedaannya untuk saat ini ada clock in sama clock out ya. Jadi satu, pertama pengertian tentang clock in itu apa? Jadi di situ ada, kalau kemarin pertama itu ada dua-duanya, clock in clock out ya, bener nggak? Kalau sekarang nggak, clock in dulu baru ada clock out setelah dipencet ya. Jadi clock in itu apa? Keberangkatan bapak-bapak pengiriman, jam keberangkatan pengiriman bapak-bapak. Ingat ya, clock in dulu bapak mendapatkan faktur, bapak udah dapat BIM over, baru bapak clock in aja dulu, clock in. Terus ada yang bisa clock in itu nggak bisa dijalankan di luar area DC ya. Clock in itu bisa dijalankannya di DC ya Pak. Terkait penginputan SPJ apa, saya kasih enaknya bapak-bapak. Penginputan SPJ itu bapak mau selesainya sampai clock out baru diisi nggak apa-apa, ataupun mau biar tenang sebelum berangkat clock in isi SPJ nggak apa-apa ya. Jadi bapak masuk ke menu rekap absensi, terus di situ ada rekap absensi. Kalau untuk pagi nih, satu itu ada clock in, itu memastikan bahwa bapak-bapak sudah absen. Di situ absensi, terus diklik rekap absensi, pastikan lagi tanggal sekarang tanggal 25 bapak masuk jam berapa. Kalau di situ belum ada masuk ataupun apa, berarti bapak belum absen. Kalau menjalankan clock in itu ya, itu pasti bapak kedetek. Gak mungkin ada Pak lupa absen, gak mungkin ada lupa absen ketika bapak menjalankan clock in itu penginputan SPJ. Jadi hal pertama itu di pagi hari pertama, kalau mau melaksanakan clock in itu pastikan lagi, oh absensinya masuk jam 5.00, berarti udah masuk. Tapi bentar aja Pak. Tapi ketika bapak sudah absensi pasti masuk, nah baru ke tulisan SPJ. Di situ ada SPJ ya. Nanti ketika klik SPJ itu keluar nomor tipe unit kan, tipe unit diisi aja dengan nomor mobilnya aja biar enak nanti rekapannya ya. Tipe unit itu diisi dengan plat nomor mobil yang bapak jalankan. Terus keduanya apa,
Jumlah tokonya berapa yang Bapak bawa sekarang? Ketiganya itu inisial toko terjauh. Bapak ngirim ke daerah Indramayu, paling jauhnya Cikaung, tulis aja inisial toko terakhirnya Cikaung. Yang terjauh aja dalam read itu pembawaan inisial toko terjauh, tulis itu di situ Cikaung. Cikaung di bawahnya ada upload file. Upload file itu tadi mau berupa SPJ yang Bapak foto ya, ataupun tadi Bimoper yang pertama Bapak screenshot. Itu aja masukin, kata saya enaknya lebih baik screenshot aja Bimoper, biar apa? Karena untuk moto SPJ ada yang bisa masuk, ada yang mental karena keberatan. Jadi kalau untuk SPJ yang tidak masuk itu harus 2 kali kerja, udah dipoto baru di screenshot. Itu mending kata saya itu Bimoper yang pertama masuk Bapak screenshot. Buat apa? Yang penting di situ ada nomor SPJ-nya. Itu yang akan, Pak, buat apa sih? Nanti satu itu Bapak akan ketahuan berapa jam sih pengiriman Bapak sampai ke DC lagi. Kedua, ada masuk ke RIT 2. Berapa jam sih Bapak menunggu di sini? Jadi nanti ketahuan, Pak, di sebelah mana nih masalahnya, kenapa bisa sampai pulang malam tuh pasti ketahuan. Apa ketahuannya? Kan ada case-case semacam ini. Saya ngalong berangkat jam 2, jam 4 udah ke sini, baru jalan lagi jam 9 atau jam 8. Apa sih permasalahan di sini? Selama ini kan kita nggak punya data. Cuma datanya itunya lama, loadingnya lama, nggak ada analisa terkait berapa lama sih ini sopir menunggu untuk RIT 2 itu nggak ada ya. Jadi di situ nanti karena ini HRMS sekarang berhubungan dengan safety itu dengan kontrol bapak-bapak berapa lama kualitas istirahat bapak-bapak di situ. Sampai situ paham nggak, Pak? Tolong dijalankan itu, karena perharinya juga saya nggak bisa ngerekap sekarang, kemarin nggak. Terus kemarin terkait ada kendala ketika sudah RIT 2, nginput RIT 2, tokonya berubah tapi ritasinya tidak berubah, masih satu. Sekarang udah bisa, udah berubah kan sekarang. Nah nanti bisa dievaluasi bapak-bapak berapa RIT sih saya dalam minggu ini, bisa Bapak kontrol ya. Berapa RIT sih saya dalam minggu ini, berapa RIT sih saya, berapa toko dalam minggu ini, Bapak bisa terjauh. Pantesan saya kilometernya, tokonya menang tapi kilometernya Bapak baru se-open. Tanda saya mengirimnya cuma Bengkok, Karawang, sementara yang lain ada yang ritasinya cuma beda 3, tapi yang lain mah Cikaung, Manis, apa gitu. Jadi Bapak bisa dari situ. Jadi satu itu. Kedua, Bapak juga sudah bisa ngitung nanti di akhir bulan berapa dalam sebulan ini. Kalau Bapak, saya mah ada liburnya juga, nggak ada libur memang izin atau apa, Bapak udah bisa menghitung terkait penggajian bapak-bapak sendiri kan. Insentif bulan kemarin sekian nih, tambah gaji saya segini, paling potongan kan udah biasa segitu. Jadi begitu transferan Bapak datang, Bapak sudah mengestimasi, saya kok kurang sih. Tuh kan selama ini harus nunggu slip gaji dulu, benar gak? Saya kurang apa enggak gitu. Ya, jadi udah ketahuan berapa kali sih op masuk saya. Udah ketahuan sekarang mah. Kalau kemarin kan bulan-bulan sebelumnya op masuk yang input saya, Bapak nggak nginput op masuk ya, karena op masuk saya input. Kalau sekarang Bapak tanggung jawab sendiri, op masuknya Bapak input, jangan sampai tidak. Sama situ ada pertanyaan Pak terkait absensi HRMS. Paham ya? Kedua, bersama itu op apa? nah itu sekarang itu Pak, kalau memang liburnya bareng-bareng, udah itu biarin kerjaan saya, bukan biarin apa, pengajuan op aja terkait oprofnya saya yang biasa 14 mungkin jadi 80 kayak kemarin gitu. Yang penting statusnya kita udah terdetek. Ketika saya bulanannya mau kirim laporan per bulannya itu udah enak Pak, udah enak apa, saya tinggal ngedownload dari situ di mana opnya, nggak usah saya ngetik-ngetik lagi gitu Pak ya. Jadi kan kayak suka ada potongan, Pak, potongan kehadiran saya sebelah mana, itu pertanggungjawaban Bapak nanti itu ya. Mengerti Pak sampai situ? Tidak. Mengerti. Oke, terus keduanya terkait overstay engine on, kita masuk top 4 ya. Top 4 itu adalah 4 terbanyak terkait overstay engine on nih di seluruh bilog yang dipegang Setra. Karawang itu masuk 4. Berarti ranking keempat, bukan terbaik Pak. Dari 50 ke atas itu bukan terbaik, ranking keempat overstay engine on nih. Perlu perhatian lagi terkait overstay engine on. Saya salah satunya untuk menghilangkan itu adalah menghilangkan budaya terkait memanaskan unit Pak ya. Jadi skemanya ketika bapak-bapak nanti biasanya datang ke DC bawa motor, nyalain dulu mobil, baru nyimpan motor, baru absen, baru ngambil paket, itu dihilangkan Pak. Sekarang skemanya
Bapak datang, simpen motor, absen, ke apa? Ke dispet ngambil faktur baru berangkat, ya. Pak, ada pertanyaan lagi terkait memanaskan mobil. Intinya nggak usah untuk sekarang sampai seterusnya untuk memanaskan unit itu, siapa ya? Karena itu salah satunya adalah masuk ke ekonomi driving, ya. Pertanyaannya ada nggak terkait pemanasan, argumen terkait memanaskan unit ada nggak? Pak, harus Pak memanaskan unit, ada nggak kendala terkait kalau tidak memanaskan unit? Apa? Apa? Kendalanya apa? Kalau mobil tidak dipanasin, kendalanya apa? Olinya nggak naik pak. Oli nggak naik. Berarti kalau oli nggak naik harus dipanasin. Harus panasin dulu. Harus dipanasin atau harus dinyalain kalau olinya yang buat naik? Pak. Hah? Harus nyalain. Harus dinyalain. Karena kalau untuk pemanasan unit itu mencapai suhu Pak, mencapai suhu yang ditentukan. Kalau dulu ya, kalau dulu memang karena kualitas oli juga dulu mah sayanya lebih kental ataupun ini. Kalau untuk sekarang itu olinya kita udah oli standar, mempengaruhi terkait suhu di daerahnya itu sendiri udah sesuai suhu mesin. Jadi makanya nih ada sekarang kayak motor matic itu kan sekarang motornya sebenarnya nggak usah dinyalain, nggak usah dipanasin Pak. Bapak yang penting pas engine checknya udah mati baru nyalain. Itu kan di mobil tuh engine checknya nyala, coba sambil mati lagi nyalain aja. Itu untuk sirkulasi mah per sekian detik itu udah naik Pak, tapi untuk mencapai suhu temperatur sekian itu udah pembawaan unitnya itu udah menyesuaikan, ya. Sampai situ harus ngerti terkait overstay engine on, pemanasan dihilangkan budayanya. Kedua terkait ekonomi driving. Sekarang kan kalau kekurangan solar, bapak-bapak juga yang pusing, ada was-was gitu Pak, aduh ini solar cukup apa enggak. Jadi tolong dihilangkan hal semacam itu karena sebagian dari eco driving ini juga, ya. Terakhir ini terkait keselamatan, tetap mereminder keselamatan, mudah-mudahan kita dari sekarang sampai seterusnya tidak ada dalam kendala apapun. Atau lagi terkait insiden, mudah-mudahan berjalan lancar, selamat, pokoknya mah sampai apa yang harus kita cita-citakan atau kita tujuan tuh tetap satu, tujuannya adalah selamat dan gajian, intinya itu. Tidak usah terlalu memforsir ketika memang bapak-bapak kondisi tidak sehat, segera berkabar. Jangan sampai memaksakan takut apa intinya itu, ya. Terus ada satu lagi, oh iya, beberapa hari ini OPC kita Pak Puji tidak hadir. Mungkin mudah-mudahan nih ibunya yang lagi di rumah sakit cepat diberikan kesembuhan, dan buat keluarga kita juga atau rekan-rekan kita juga yang memang dalam kondisi tidak sehat, mudah-mudahan diberikan kesembuhan. Yang punya masalah mudah-mudahan masalah cepat selesai. Yaitu tetap selamat, tetap jaga kualitas bapak-bapak. Jadi di bulan besok itu ada satu orang ya yang ke Bali lagi. Jadi soalnya di Bali itu 5 orang, tapi yang dari Bali 1 orang ke sini. Mungkin yang bapak-bapak juga udah tahu Pak Hernowo ya, yang dulu Bang Data dari kita itu nanti akan bergabung di kita diganti Pak Endi Kim. Jadi untuk memang skema kemarin di Bali akan pulang semua itu tidak jadi, nanti diteruskan ya, mudah-mudahan lah. Pokoknya yang di Bali ataupun di sini tetap diberikan kelancaran ya, tetap sehat, tetap jaga kualitas bapak-bapak, tetap jaga keselamatan. Tidak ada toleransi terkait keselamatan, karena keselamatan adalah tanggung jawab kita semua, bukan saya, bukan bapak sendiri, tapi keselamatan adalah tanggung jawab semua. Ini ya, ingat keluarga di rumah ketika bapak mau bekerja. Ketika mau bekerja, ingat keluarga yang di rumah nanti supaya beri kabar gembira ketika pulang, jangan sampai memberi duka ketika pulang. Ya gitu, terima kasih untuk demi kelancaran kerja kita masing-masing. Ada pertanyaan nggak sebelumnya? Nah, intinya tolong dijalankan terkait apa? Kalau itu kan kalau Ritula kadang Bimoper suka telat ya. Ya. Nah itu harus nunggu Bimoper dulu apa gimana, kan ARMS harus. Oh ya, nah ini terkait clock in clock out ya, berarti ya SPJ. Jadi kan tadi saya jelaskan nih, bapak mau pakai SPJ terserah, mau pakai Bimoper terserah. Nah untuk penginputan SPJ itu bapak mau mengerjakannya terserah bapak, mau di toko ke, mau setelah pulang terserah. Ya, yang penting clock in-nya itu ketika mau berangkat. Pak, biar nyantai saya mah sekarang aja mau berangkat, terserah. Itu input. Pak, saya mah ribet kalau mau berangkat, nanti aja di toko ataupun di setelah balik, gak apa-apa.
terkait penginputan SPJ. Tapi untuk clock innya itu sesuai Bapak berangkat. Ya, paham Pak? Nah, terkait mau pakai BIMOPER ataupun SPJ yang tadi saya sampaikan, mau pakai di foto SPJ nggak apa-apa, mau pakai BIMOPER nggak apa-apa, biar nggak berat kata saya mending screenshot gitu ya. Oke, mudah-mudahan dari sekarang sampai seterusnya tidak ada kendala, diberikan kesehatan, kelancaran, berdoa, mulai. Berdoa selesai, siap gerak, yang belum absen